Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan video saya, Hafidz Syafwan. Mana pada video kali ini kita akan membahas lanjutan mengenai metode simplex pada pemrograman linear untuk mata kuliah Teknik Riset Operasi. Oke, pada bagian pertama video sebelumnya kita sudah membahas mengenai konsep dari metode simplex ini. Nah, kali ini kita akan melanjutkan metode simplex. Kita fokuskan pada contoh kasus, di mana pada bagian pertama sebelumnya juga sudah kita singgung sedikit mengenai contoh kasus tersebut. Kali ini kita akan lanjutkan contoh kasus tersebut yang sudah kita bahas. Kembali saya review sedikit mengenai contoh soal pada bagian pertama. Jadi diketahui di sini Zmax ya untuk variabel x1 dan x2 sama dengan 3x1 ditambah 5x2 ya, fungsi tujuannya. Sedangkan fungsi kendala pada contoh kasus ini ada 3, 2x1 kecil sama dengan 8, 3x2 kecil sama dengan 15, dan satu lagi 6x1 tambah 5x2 kecil sama dengan 30, dimana x1 dan x2 besar sama dengan 0 ya, nilainya positif. Kemudian ditanya, tentukan solusi optimal dari masalah maksimalisasi tersebut menggunakan metode simplex. Nah, jadi kasusnya di sini masih menggunakan dua variabel. Oke, sesuai dengan langkah-langkah ketentuan-ketentuan yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya pada bagian pertama, maka langkah pertama kita adalah mengubah fungsi tujuan dan fungsi kendala ke dalam bentuk simplex sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah dijelaskan. Nah, untuk fungsi tujuan ya, nilai z ya di mana nilai kanan ya dari fungsi tujuan itu harus 0. Nah, sementara sekarang nilai kanannya adalah 3x1 tambah 5x2. Jadi caranya kita pindah ruas ya. Nah, ruas kanan sekarang kita pindahkan ke ruas kiri, kemudian nilainya positif jadi negatif ya, atau sebaliknya kalau nantinya ada nilai negatif menjadi positif, sehingga kita ubah supaya nilai kanannya menjadi 0 ya, 3x1 dan 5x2 nya pindah ke ruas kiri, sehingga diperoleh z kurang 3x1 dikurang 5x2 sama dengan 0 ya. Ini bentuk simplex dari fungsi tujuannya. Kemudian untuk fungsi kendala ada 3. Nah, kita perhatikan tiap-tiap nilai kanan dari fungsi kendala sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kalau tandanya kecil sama dengan ya, itu supaya kita ubah ke bentuk sama dengan, maka kita tambahkan variabel slack ya, namun sebelumnya harus kita pastikan nilai kanan dari fungsi kendala tersebut bernilai positif ya. Kebetulan untuk fungsi kendala pada contoh kasus kita ini ketiganya sudah bernilai positif ya, positif 8, positif 15, dan positif 30. Kendala yang pertama 2x1 kecil sama dengan 8, supaya tanda kecil sama dengan menjadi sama dengan, maka kita tambahkan variabel slack ya, variabel yang di luar dari yang aslinya x1 dan x2. Pada penjelasan video sebelumnya sudah jelas untuk menambahkan variabel slack itu tergantung pada kita, asalkan variabel slack yang tersebut selain dari variabel yang sudah ada. Di sini saya membuat variabel slacknya untuk kendala yang pertama x3. Nah, sehingga bentuk simplex dari fungsi kendala yang pertama ini adalah 2x1 tambah x3 sama dengan 8.
Kemudian untuk fungsi kendala yang kedua, 3x2 kecil sama dengan 15, ya. Di sini sudah positif, supaya tanda kecil sama dengan ini menjadi sama dengan, maka kita tambahkan lagi variable select, ya. Di sini saya contohkan x4 variable selectnya. Jadi tidak boleh lagi x3 ya, harus yang variabelnya yang lain lagi. Di sini saya buat x4. Sehingga bentuk simplex dari fungsi kendala yang kedua ini adalah 3x2 ditambah x4 sama dengan 15. Kemudian yang kendala yang ketiga, ya, fungsi kendalanya adalah 6x1 tambah 5x2 kecil sama dengan 30. Supaya tanda kecil sama dengan menjadi sama dengan, maka kita tambahkan lagi variable select. Di sini saya buat variable selectnya adalah x5. Sehingga untuk fungsi kendala yang ketiga ini bentuk simplexnya adalah 6x1 tambah 5x2 tambah x5 sama dengan 30, ya, dimana x3, x4 dan x5 tersebut adalah variable select. Kita jelaskan di sini, ya. Nah, setelah selesai kita ubah ke bentuk simplex, fungsi tujuan dan fungsi kendala, maka langkah kita yang berikutnya yang kedua adalah menyusun persamaan-persamaan, ya, yang sudah kita dapatkan tadi ke dalam bentuk tabel. Nah, namanya tabel simplex, di mana sifat tabel ini adalah fleksibel tergantung kepada kasus atau contoh soal yang kita temukan. Nah, poin dari tabel simplex ini adalah adanya variabel dasar tersebut, ya. Ada fungsi tujuan, ada fungsi kendala, dan ada variabel selectnya. Nah, kebetulan di sini tadi variabel selectnya ada 3. Ini tadi adalah fungsi tujuannya. Tinggal kita masukkan masing-masing koefisien variabel, ya, pada tabel yang sudah kita siapkan. Diperoleh nilai-nilainya untuk yang baris Z, ya. 1 poinnya di sini, nilainya. Kemudian tadi untuk x1-nya negatif 3, ya, negatif 3, x2-nya negatif 5, dan x3, x4, x5 nilai kanannya adalah 0. Kita masukkan ke sini. Kemudian untuk kendala yang pertama, ada fungsi kendala. Ini dia, ya, 2x1 tadi, ya, kita ambil koefisiennya 2, x2-nya tidak ada, 0, x3-nya tadi variable select-nya yaitu 1, ya, x4, x5 tidak ada. Nilai kanannya tadi adalah 8. Kemudian untuk baris berikutnya, untuk kendala yang kedua, ya, Z-nya tidak ada, x1-nya tidak ada, 0, ya, kita buat. Kemudian x2-nya di situ adalah 3x2 tadi. Kita ambil koefisiennya 3. X3-nya 0, x4-nya tadi variable select-nya 1, x5-nya tidak ada, nilai kanannya tadi adalah 15. Terakhir untuk kendala yang ketiga, kita dapatkan tadi x1-nya 6, x2-nya 5, ya. Jadi 6x1, ya, tambah 5x2, maka kita ambil koefisiennya 6, x2-nya 5, x3-nya 0, x4-nya 0, dan variable select-nya tadi pada kendala yang ketiga ini adalah 1, ya, x5 tadi. Dimana nilai kanannya kita peroleh tadi adalah 30. Nah, itu dia tabel simplexnya. Nah, kita tambahkan satu kolom lagi, yaitu kolom indeks. Nanti kita akan bahas seperti apa nilai-nilai yang kita dapatkan di bagian kolom indeks ini. Nah, setelah langkah kedua kita dapatkan, maka langkah berikutnya adalah memilih kolom kunci, ya. Jadi definisi kolom kunci ini adalah kolom yang mempunyai nilai pada baris Z, ya, yang paling kecil, ya, atau bernilai negatif, ya, dengan angka terbesar, ya. Nah, jadi untuk memilih kolom kunci adalah kolom yang mempunyai nilai negatif paling kecil atau nilai dengan angka terbesar, ya, nilai negatif dengan angka terbesar. Nah, perhatikan pada tabel yang ada, kita perhatikan pada baris Z. Di sini ada nilainya 1, negatif 3, negatif 5,
0000, maka untuk mendapatkan kolom kuncinya, ya, untuk mendapatkan kolom kuncinya kita pilih yang paling kecil nilainya, ya. Kalau kita perhatikan dari angka-angka yang ada di baris Z di sini cuma -3 dan -5, maka yang kita pilih adalah nilai yang paling kecil, ya, atau angka negatif yang paling besar. Nah, di sini ada -5. -5 ini berada pada kolom X2, ya. Maka bisa kita simpulkan untuk mendapatkan kolom kuncinya adalah karena -5 berada pada kolom X2, simpulkan kolom kunci kita pada kasus ini adalah X2. Ini dia, ya, saya arsir di bagian kolom X2, -5, 0, 3, dan 5, itu ya. Jadi tujuan kita adalah menghilangkan negatifnya ini. Nah, sekarang kita, karena di sini ada 2, kita pilih dulu yang paling kecil, ya, nilainya -5. Itu ya. Nah, timbul pertanyaan, bagaimana kalau seandainya ada kemungkinan dua nilai negatif yang sama? Maka bisa kita pilih salah satu, gitu ya. Bisa kita pilih salah satu kolom tersebut. Kita lanjut pada langkah yang keempat, yaitu memilih baris kunci, ya. Nah, baru di sini fungsi pada kolom indeks kita pakai, di mana rumusnya untuk mendapatkan indeks, nilai kanan, ya, dibagi dengan nilai kolom kunci. Itu ya. Kecuali di indeks ini kita abaikan pada baris Z. Jadi yang kita hitung itu adalah pada variabel select X3, variabel select X4, dan variabel select X5. Nah, untuk mendapatkan indeks, ya, sesuai dengan rumusnya, nilai kanan, ya, pada masing-masing baris ini dibagi dengan nilai kolom kunci. Contoh, di baris X3, ya, nilai kanan ini adalah 8, sementara nilai kolom kuncinya adalah 0. Ya, sehingga dengan rumus tersebut 8 dibagi 0, ya, hasilnya tidak terdefinisi, ya, atau tak terhingga. Itu ya. Saya ulangi. Jadi nilai kanan, ya, pada baris X3 ini adalah 8 dibagi dengan nilai kolom kuncinya yaitu 0. Jadi 8 dibagi 0, ya, nilainya tak terhingga atau tidak terdefinisi. Kemudian pada baris yang X4, ya, pada baris X4 seperti itu juga. Untuk mendapatkan indeksnya, nilai kanannya 15, ya, dibagi dengan nilai kunci yang ada di baris X4 tersebut adalah 3, sehingga 15 bagi 3 hasilnya 5. Nah, untuk baris X5 juga seperti itu, ya, nilai kanannya 30, nilai kolom kunci di baris X5 tersebut adalah 5, sehingga 30 bagi 5 hasilnya 6. Itu ya. Itu indeks dari masing-masing baris yang sudah kita dapatkan. Nah, jadi untuk mendapatkan baris kunci, ya, sesuai dengan definisinya, baris kunci ini adalah baris yang mempunyai indeks paling kecil, ya, atau terkecil. Nah, dari yang sudah kita cari tadi ada 3 di sini. Tentunya untuk yang pada baris X3 ini tidak bisa kita bandingkan karena hasilnya tidak terdefinisi atau tak terhingga, sehingga yang tinggal kita bandingkan adalah baris X4 dan X5. Ya, jadi nilai yang paling kecil adalah antara 5 dengan 6 adalah 5. Sehingga bisa kita klaim 5 ini berada di baris X4. Ya, kita dapatkan kesimpulan pada langkah keempat ini baris kunci kita adalah X4. Ya. Mana nilainya di sini adalah 0, 3, 0, 1, 0, 15. Nah, di kolom Z kita abaikan. Ya. Kolom Z kita abaikan.
Maka inilah daerah yang saya arsir ini yang akan kita ubah untuk langkah selanjutnya. Dari perhitungan atau pencarian kolom kunci dan baris kunci, kita dapatkan di sini perpotongan ya, atau pivotnya berupa angka kunci. Ya, perhatikan panah ini, angka kuncinya adalah nilainya 3. Ya. Dari perpotongan antara kolom kunci dengan baris kunci didapatkan angka kunci. Pada kasus kita ini, untuk iterasi yang pertama diperoleh angka kuncinya 3. Ya. Perhatikan nanti untuk variabelnya di sini akan berubah. Ya, karena di sini kolom kuncinya X2 dan di sini baris kuncinya X4, nanti X2 ini akan menggantikan variabel X4 ini. Ya, nanti posisi X4 ini menjadi X2. Nanti kita lihat. Itu langkah yang keempat. Langkah selanjutnya, langkah yang kelima. Jadi setelah kita dapatkan tadi angka kunci, yang perpotongan dari baris kunci dengan kolom kunci, maka di baris kunci tersebut, ya, nilai-nilainya tadi kita ganti. Ya, bagaimana cara menggantinya? Yaitu dengan membaginya dengan angka kunci. Jadi masing-masing nilainya kita bagi dengan angka kunci. Ya, sehingga kita dapatkan baris kunci yang baru. Ya, rumusnya baris kunci yang baru adalah baris kunci dibagi dengan angka kunci. Ya, dia baris kunci kita 0, 3, 0, 1, 0, 15. Masing-masing nilai ini kita bagi dengan angka kunci, ya. Bagi 3, berarti 0 bagi 3, 3 bagi 3, 0 bagi 3, 1 bagi 3, 0 bagi 3, 15 bagi 3. Nah, sehingga kita peroleh di sini 0 bagi 3, 0, 3 bagi 3, 1, 0 bagi 3, 0, 1 bagi 3 kita buat aja 1/3, 0 bagi 3, 0, kemudian 15 tadi bagi 3 hasilnya 5. Itu dia, yang bagian indeks tidak kita proses. Nah, perhatikan tadi panahnya di sini tadi X4 sudah berubah menjadi X2 ya, karena berhubungan dengan tadi kolom kuncinya. Di sini X2 tadi. Nah, jadi setelah berubah nilai-nilai baris kunci yang ada di sini, maka langkah kita selanjutnya merubah baris ya, nilai-nilai pada baris yang lain juga. Ya, pada baris Z kita ubah nanti nilai ini, pada baris X3 nilai ini kita ubah juga, dan baris X5 juga nantinya kita ubah. Kita masuk ke langkah berikutnya yang keenam. Ini dia tadi mengubah nilai-nilai selain dari nilai baris kunci. Ya, sehingga nantinya kita dapatkan juga nilai-nilai yang baru. Ya. Jadi rumusnya untuk baris baru ini ya, maka baris yang lama dikurang dengan hasil perkalian antara koefisien angka kolom kunci dengan nilai baris kunci. Kita analisa tiap-tiap baris, kita bahas pada baris Z dulu. Baris Z itu yang baris yang lamanya nilainya adalah negatif 3 ya. Pada tabel ini tadi saya kembalikan. Ini dia, negatif 3, negatif 5, 0, 0, 0, 0. Ini dia. Negatif 3, negatif 5, 0, 0, 0, 0. Sementara koefisien angka kolom kuncinya di baris Z ini adalah negatif 5. Ini dia. Ya. Nah, nanti kita kalikan dengan nilai baris kunci yang baru ya. Nilai baris kunci yang baru adalah 0, 1, 0, 1/3, 0, 5 yang sudah kita dapatkan pada langkah kelima tadi. Sehingga dengan mengalikannya maka diperoleh baris yang baru ya. Ini ya. Nah, kalau kita hitung lebih detail di sini, min 5 dikali 0, 0, min 3 dikurang 0, min 3, ini dia hasilnya. Kenapa dia min 3 ya?
Kemudian yang di kolom berikutnya negatif 5 dikali 1 negatif 5 ya. Kemudian negatif 5 dikurang negatif 5 hasilnya 0. Ini dia. Kemudian negatif 5 dikali 0, 0, 0 dikurang 0, 0. Ini dia. Dapat nilai baris yang baru pada baris Z. Selanjutnya negatif 5 dikali 1/3 ya, min 5/3. Berarti 0 dikurang min 5/3 hasilnya 5/3. Ini dia. Selanjutnya min 5 dikali 0, 0, 0 dikurang 0, 0. Hasilnya ini min 5 dikali 5 min 25. 0 dikurang min 25 hasilnya 25. Nah, sehingga kita dapatkan di baris Z ini baris yang barunya adalah min 3, 0, 0, 5/3, 0 dan 25. Nah, nanti baris baru ini ya, untuk baris Z kita masukkan lagi ke dalam tabel simplex yang baru. Itu baris Z baru. Kemudian untuk baris berikutnya yang X3. Nah, baris X3 yang lama saya kembalikan lagi slide-nya. Ini dia. 2, 0, 1, 0, 0, 8 ya. Ini dia. 2, 0, 1, 0, 0, 8. Di sini kita dapatkan nilai baris ya, koefisiennya, koefisien angka kolom kunci ini sini 0. Ini dia koefisiennya, sehingga koefisiennya ini dikali dengan nilai baris kunci yang baru. Ini dia tadi 0, 1, 0, 1/3, 0, 5 ya. Kita coba proses. 0 dikali 0, 0, 2 dikurang 0, 2, 0 dikali 1, 0, 0 dikurang 0, 0, 0 dikali 0, 0, 1 dikurang 0, 1, 0 dikali 1/3, 0 ya. 1 dikurang 0, 0, 0 dikali 0, 0, 0 dikurang 0, 0, 0 dikali 5, 0, 8 dikurang 0, 8 ya. Itu caranya. Sehingga didapat nilai baru pada baris X3 adalah 2, 0, 1, 0, 0, 8. Ini pun nanti akan kita masukkan kembali pada tabel simplex yang baru. Itu baris X3. Terakhir untuk baris X5. Ini dia tadi baris yang lamanya. Kita perhatikan nilainya 6, 5, 0, 0, 1, 30. Ini dia, dapat dari sini 6, 5, 0, 0, 1, 30. Nah, kita proses ya, kita kurangkan dengan hasil perkalian koefisien angka kolom kuncinya di baris tersebut kali dengan nilai baris kunci yang baru. Perhatikan ya, untuk baris X5 angka kuncinya di sini adalah 5 ya. Koefisien angka kuncinya di situ adalah 5, sehingga kita kalikan di sini ya. 5 kali 0, 0, 6 kurang 0, 6. 5 kali 1, 5. 5 dikurang 5, 0. 5 dikali 0, 0. 0 dikurang 0, 0. Itu ya. Kemudian 5 dikali 1/3 hasilnya 5/3. 0 dikurang 5/3 hasilnya min 5/3. Kemudian 5 dikali 0, 0. 1 dikurang 0, 1. 5 dikali 5, 25. 30 dikurang 25 hasilnya 5. Itu ya. Jadi diperoleh baris baru pada baris X5 ini adalah 6, 0, 0, negatif 5/3, 1 dan 5. Nah, setelah kita ubah semua nilai baris lama ini menjadi baris baru ya, maka langkah terakhir kita adalah memasukkannya kembali pada tabel simplex yang baru. Nah, ini dia ya, sesuai dengan hasil perhitungan kita di baris Z tadi. Ini dia, kita masukkan negatif 3, 0, 0, 5/3, 0, 25. Ini baris X3 nya tadi 2, 0,
1008 baris X2 ya. Tadinya di sini X4 sudah berubah menjadi X2 akibat dari kolom kuncinya tadi X2, sehingga di baris ini tetap tadi 0 1 0 1/3 0 5. Di sini tadi merupakan baris kuncinya. Di baris terakhir, baris X5, diperoleh hasil perhitungan kita 6 0 0 min 5/3 1 dan 5. Nah, itu langkah kita ya. Setelah kita dapatkan langkah ke-6, kita masukkan ke dalam tabel simplex yang baru. Langkah berikutnya yang ke-7 ya, kita mencoba untuk menganalisa. Nah, yang perlu kita analisa di sini cukup pada baris Z-nya saja di sini ya. Analisa kita adalah apakah pada baris Z ini ya masih terdapat nilai negatif. Itu analisa kita pada langkah yang ke-7 ini. Nah, ternyata setelah kita hitung pada baris Z ini masih kita temukan adanya nilai negatif, yaitu negatif 3 ya. Nah, sehingga mau tidak mau langkah kita ini harus diulang kembali ya. Makanya kita masuk kepada iterasi yang kedua. Nah, kita mengulang kembali dimulai pada langkah ketiga sampai langkah ke-6 ya. Jadi penyelesaian untuk kasus kita ini belum selesai dikarenakan masih ada pada baris Z ini nilai negatif, yaitu negatif 3. Kalau kita perhatikan negatif 3 ini berada pada kolom X1. Nah, maka mau tidak mau harus kita kembali lagi pada langkah ketiga ya. Kita masuk pada iterasi yang kedua. Oke, jadi untuk video saya kali ini di bagian yang kedua atau part 2 sampai di sini dulu ya. Jadi penyelesaiannya belum tuntas. Kita akan lanjut pada video atau materi berikutnya pada bagian yang ketiga ya. Ya, kita masuk bagian ketiga ini membahas tentang iterasi yang kedua. Nah, jadi untuk video saya kali ini mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kepada Allah saya minta ampun ya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya setelah menyaksikan video saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.